Nah, kok pas penjelasan kok aku tak menengahi, jadi aku ngrungokne. Oh iya. Memang bukan Tak era sih, suruh. pengen pengen diajari. Gak apa-apa kok Ya ngelantur sak ngertiku tapi ya. apa jenenge mau eksekutif dashboard ya gak apa-apa. Gue pokoknya Iya wis. nek wis mari ngomong kayak nek sing diomongno ngono gue tak ngomong. Loh, kamu mesti daftar lagi. Ora aku bukan bukan mergo kuliah sih, maksudnya ben gak iki ae, ben gak katrok ae. Penka anu. Penka iki ya. Ben gak berkarat iki uteke ben. Nanti kok gak ono share screen ya? Share screen-nya jojo tak iki. Tak Oh, no. izin. Ono. Wis temu. Kamu gak golek ya? Gak. Anakmu sekarang tahun, Dit? Anakku bulan iki petang tahun. Oh, modal lah kalau anakku 11 Juni. Waduh. Bulan besok ya, bulan besok. Iki cek Mei ya lali ya. Oh. Sesuk tanggal 1. Monggo Chan. Sehat-sehat apa ini rumah? Sehat-sehat. Aku arep ngundang konco siji ben gak krik-krik ben gak wong loro tapi kok lek wong loro lek wong telu dadine kok terbatas 40 menit. Jadi iki uji coba 1 lawan 1 sih. Iya, 1 lawan 1. Iya, monggo Chan. Aku Mulai tak ya. cek. Oke. Oh, kayak mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai penjelasannya. Business Intelligence Dashboard. Nah, sebenarnya dashboard ini bagian dari Business Intelligence. Jadi yang dimaksud eksekutif dashboard itu adalah bagian dari Business Intelligence. Nah, sebelum kita masuk ke dashboard-nya, alangkah baiknya kita kenali dulu apa itu organisasi dan level-levelnya. Jadi dalam suatu organisasi itu dikenal 3 level manajemen, yaitu level strategis, taktis, sama level operasional. Nah, untuk yang level yang pertama, strategis, ini tugas utamanya mengambil kebijakan dan menurunkannya. Jadi yang dimaksud level strategis ini adalah puncak pimpinan. Terus level kedua, taktis. Yang taktis ini pengawasan dan monitoring tugas utamanya. Yang ketiga, operasional. Jadi kalau di BPS, contohnya kalau level strategis, misalkan di level eselon 2 atau BPS provinsi, maka untuk manajemen level strategisnya adalah puncak tertingginya. Jadi kepala BPS provinsi adalah manajemen level strategis. Nah, untuk yang taktis ini bisa masuk di level strategis. Jadi yang di bawah strategis ada taktis, yang strategis tadi kepala BPS, kalau yang taktis di bawahnya lagi, karena pengawasan dan monitoring, bidang teknis. Jadi untuk yang bidang teknis bisa masuk ke strategis karena bisa mengambil kebijakan dan menurunkannya. Jadi sebenarnya tidak hanya puncak pimpinan, tapi untuk operator di manajemen level taktis bisa masuk ke strategis. Misalkan tadi kan strategisnya itu kepala BPS, untuk taktisnya bidang teknis bisa masuk di level strategis. Nah, tapi untuk level strategis tidak bisa masuk ke level di bawahnya, yaitu level taktis. Jadi untuk kepala BPS tidak bisa masuk ke level taktis. Kepala BPS provinsi bisa masuk taktis, asalkan eselonnya naik. Jadi kalau tadi kan levelnya level 2 tuh, eselon 2. Nah, kalau untuk yang eselon 1, BPS RI misalkan. Jadi untuk yang strategisnya kepala BPS RI, untuk taktisnya bisa kepala BPS provinsi. Jadi tergantung di mana organisasi itu puncak tertingginya. Kalau kita lihatnya dari eselon 1, maka yang manajemen level tertinggi ya strategisnya kepala BPS di level pertama itu. Nah, untuk yang terakhir operasional. Operasionalnya ini pelaksana. Kalau kita ambil contoh tadi BPS provinsi, maka di bawahnya level taktis ada operasional, di bawahnya bidang teknis ada seksi teknis. Nah,
seksi teknis. Itu 3 level yang pertama. Nanti ada contohnya. Terus kalau dilihat dari kategori berdasarkan bidang pekerjaannya, organisasi itu ada banyak sebenarnya, tapi umumnya dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, kerjasama, dan administrasi. Jadi ini sebenarnya metrik. Nah, metriknya seperti ini. Untuk yang level manajemen kita metrikkan ke bawah, strategis, taktis, sama operasional. Nah, untuk yang kategori pekerjaannya kita geser ke kanan, produksi, kerjasama, dan administrasi. Nah, ini contoh yang sederhana untuk matriks organisasi berdasarkan bidang pekerjaan sebuah kafe. Kita ambil level operasionalnya saja untuk bidang pekerjaannya, produksi, kerjasama, sama administrasi, kita geser ke kanan. Jadi operasionalnya saja. Jadi yang dimaksud operasional produksi ya dia pelaksana dan di bidang produksi, pekerjaannya di bidang produksi, contohnya kokinya. Terus untuk yang kerjasama ini waitresnya, jadi yang menghubungkan antara konsumen dengan apa yang dia pesan itu waitresnya. Nah, untuk administrasinya kasirnya, jadi pelaksananya secara umum seperti ini. Nah, untuk di BPS sendiri kita lihat di sini ini matriks organisasi BPS eselon 2. Jadi levelnya provinsi. Untuk produksinya dan strategis ya kepala BPS seperti yang saya bilang tadi, bidang teknis. Bidang teknis sebenarnya masuknya di taktis tapi bisa naik ke atas ke strategis karena dia bisa mengambil keputusan. Nah, untuk yang level taktisnya, bidang teknis sama seksi teknisnya, operasionalnya seksi teknisnya saja. Ini sebenarnya bisa terus ke bawah operasionalnya, tergantung ada staff di sini, ada honorer misalkan. Tapi ini kita ambil yang intinya saja. Untuk kerjasama, BPS sendiri tidak ada kerjasama, jadi untuk strategis urusan kerjasama biasanya diikutkan sama bagian TU-nya. Tapi karena tugasnya itu tidak begitu banyak, saya hilangkan saja di sini. Kita langsung ke administrasi taktis. Administrasi taktis ya otomatis bagian tata usaha, sama subbagiannya, operasionalnya subbagiannya. Nah, mungkin bingung, lanjut dulu. Kenapa kita ke organisasi? Karena tadi eksekutif itu sendiri masuk di taktis, di strategi sama taktis eksekutif sendiri, tapi lebih banyak ditekankan di strategisnya sendiri karena dashboard sendiri kita lihat pengertiannya. Untuk dashboard sendiri salah satu kategori aplikasi BI yang menyajikan tampilan visual dari informasi paling penting diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan, dikonsolidasikan dan diatur dalam satu layar sehingga informasi dapat dimonitor sekilas dan dalam waktu memberikan sinyal atau warning tentang suatu kondisi yang perlu segera mendapatkan respon atau perhatian. Ini pengertian dashboard sendiri. Nah, karena yang kita bahas eksekutif dashboard dan dia masuk dalam bisnis intelijen, kita harus tahu sebenarnya bisnis intelijen itu apa sih. Jadi yang dimaksud bisnis intelijen atau intelijensia bisnis adalah sekumpulan kegiatan untuk mendapatkan sebuah pemahaman dan wawasan tentang bisnis dengan melakukan berbagai jenis analisis pada data perusahaan, serta data eksternal untuk membantu membuat keputusan yang strategis, taktis, dan operasional. Ini level dari organisasi tadi, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja bisnis. Itu untuk intelijensia bisnisnya sendiri. Nah, di mana posisi dashboard dalam bisnis intelijen? Jadi dalam bisnis intelijen sendiri itu ada banyak tools di situ. Yang salah satunya dashboard, ada data visualization, ada analytic, ada OLAP, dan data mining search sampai ke bawah ini semuanya. Nah, dashboard posisinya ada di bisnis intelijen sendiri. Di salah satu bagian dari bisnis intelijen sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dashboardnya sendiri, ada banyak hal yang harus kita mengerti sebenarnya di sini. Ada data integration, ada data warehousing. Nah, ujung-ujungnya
dari dashboard ini sebenarnya adalah ke data itu sendiri. Data divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Nah, lanjut. Nah, karakteristik Business Intelligence Dashboard, ini salah satu referensinya dari Vincent sebenarnya. Nggak harus semuanya, jadi dia tekankan pada dashboard memvisualisasikan indikator kinerja utama. Jadi yang dia tekankan di sini sebenarnya KPI, Key Performance Indicator, dari hasil data analitik. Dari sebenarnya untuk dashboard Business Intelligence itu bukan cuma menampilkan data, tapi dia harus menampilkan indikator kinerja utama. Jadi bukan data mentah, misalkan untuk waktu kita sebutkan di situ 7.30. Nah, jangan 7.30, itu bukan eksekutif dashboard atau bukan business intelligence dashboard. Jadi di sini harus ada data analitiknya atau indikatornya itu apa. Nah, terus dapat diperbarui setiap hari, memungkinkan akses interaktif ke data, dapat disesuaikan untuk keperluan khusus, dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu departemen atau bagian. Ini ciri-ciri intelligent dashboard menurut Vincent. Nah, keuntungannya sendiri untuk dashboard ini adalah menghemat waktu, single version of truth, terus meningkatkan strategi dan perencanaan, meningkatkan keputusan taktis, proses efisien, penghematan biaya, dan meningkatkan relationship pelanggan dan mitra. Nah, mungkin ini masih teori-teori aja, agak susah dibayangkan karena banyak hal yang harus dimengerti. Langsung aja hands on kita masuk ke perancangan eksekutif dashboard. Jadi untuk merancang eksekutif dashboard, karena tadi posisinya merupakan bagian dari bisnis intelijen, nah kita harus yang pertama dilakukan ya identifikasi masalah. Jadi sebelum kita membuat eksekutif dashboard, apa sih masalah yang akan diangkat, mengapa menjadi masalah, dan bagaimana pendefinisian di dalam masalah tersebut. Terus analisis kebutuhan, apa saja yang mau diukur, nah siapa yang mengukur, indikatornya apa aja, data dan sumber datanya. Terus cara pengukurannya dan metode pengukurannya. Nah, untuk perancangan sendiri, karena bisnis intelijen itu memanfaatkan data, terserah datanya, sumber datanya kita lihat dari mana. Di situ harus ada data warehouse-nya, ada data analitiknya, sama tampilannya user interface-nya untuk memudahkan si eksekutif mengambil keputusan. Nah, ini kita ambil contoh aja. Perencanaan dashboard pengendalian harga barang kebutuhan pokok. Jadi di BPS ada namanya HPB ya, survei harga. Nggak tahu lah survei apalah pokoknya. Nah, kita lihat di bawahnya dulu, identifikasi masalahnya. Masalahnya apa yang kita angkat? Nah, sebenarnya untuk yang harga barang kebutuhan pokok sendiri ini ujungnya di inflasi. Inflasi itu adalah perubahan harga. Jadi yang menjadi masalah, target pemerintah untuk menjaga angka inflasi tetap pada jalurnya dilakukan dengan cara apa gitu. Apakah pengendalian harga, terus apakah menekan harga. Pokoknya banyak sebenarnya yang dilakukan pemerintah, tapi yang kita angkat di sini adalah pengendalian harganya. Dan salah satu harga kan untuk patokannya masih banyak banget, jadi kita ambil di sini harga barang kebutuhan pokok. Nah, lalu kita susun apa saja definisi inflasi, terus apa yang ditargetkan pemerintah, apa saja harganya, terus apa yang dimaksud barang kebutuhan pokok. Nah, sini belum lengkap nih. Kita lihat lanjutannya. Nah, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama
karena tadi di masalahnya itu kebutuhan harga, jadi kita ini aja lah, apa saja yang menjadi indikator yang mempengaruhi perubahan harga, bagaimana cara mengukurnya, metode apa yang digunakan, data apa saja yang dibutuhkan, dari mana saja sumber datanya, dan bagaimana membuat perencanaan eksekutif dashboard pengendalian harga tersebut. Dari identifikasi masalahnya, nah ini gambaran secara umum pemerintah Republik Indonesia dan tujuannya apa sih, nawaciptanya itu apa saja, kita highlight di sini, terus kita ambil yang berhubungan dengan harga. Nah, ini di sini. Jadi pemerintah itu menetapkan ada di sini variasi harga kebutuhan pokok antar waktu. Dia kurang dari 9%. Terus bagaimana cara pemerintah itu diterangkan di sini. Nah, kita lanjutkan ke perubahan harga barang kebutuhan pokok. Apa sih barang kebutuhan pokok itu? Terus apa saja yang berhubungan dengan barang kebutuhan pokok? Di sini ada stok barang, biaya, permintaan, barang pengganti, stok barang pengganti. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke analisis kebutuhannya. Untuk kebutuhannya di sini, siapa sih pemangku kepentingan? Karena yang kita susunkan eksekutif dashboard-nya. Jadi yang pertama tadi eksekutif dashboard-nya, kita identifikasi dulu siapa sih yang untuk siapa sih eksekutif dashboard ini digunakan. Nah, jadi di sini kita lihat gambarnya. Nah, untuk yang tingkat pengaruhnya rendah sama tinggi, sama tingkat kepentingannya. Nah, di sini saya bagi dua, untuk tingkat kepentingan rendah dan tingkat pengaruh tinggi. Ini kita sebut pendukung. Untuk tingkat kepentingan rendah dan pengaruhnya tinggi, kita sebut yang paling utama. Nah, ini sebenarnya para eksekutif, tapi kita bagi lagi eksekutif utama, eksekutif kunci, pemengaruh, sama pendukung. Nah, untuk siapa sih eksekutif dashboard ini ya sebenarnya tinggal kita pilih. Mau yang pengaruhnya tinggi sama tinggi, ya berarti Kementerian Perdagangan. Kalau kita ambil yang rendah sama tinggi, ya Presiden. Nah, di sini saya ambil untuk yang Kementerian Perdagangan karena tingkat kepentingannya sangat tinggi dan tingkat pengaruhnya sangat tinggi. Nah, untuk organisasi pendukung utama sama pemengaruh ini sama-sama eksekutif, tapi ini perannya tidak begitu besar dibandingkan sama yang Kementerian Perdagangan. Nah, setelah itu kita cari sumber datanya untuk masing-masing indikatornya. Jadi yang tadi indikator untuk pembentuk harga sendiri itu menurut referensi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, yaitu biaya, stok barang, permintaan, barang pengganti, sama stok barang penggantinya. Kita ambil 5 aja, sebenarnya banyak, tapi yang paling utama 5 untuk indikatornya sendiri. Nah, di sini kita jabarkan lagi datanya dari mana sumber datanya untuk stok barang ini. Misalkan data kependudukan, jumlah penduduk, jumlah petani, jumlah peternak, jumlah nelayan, data wilayah, dan sebagainya. Biaya juga sama. Ininya dari mana, sumber-sumber datanya dari mana. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada 5 indikator yang menentukan perubahan harga, yaitu stok barang kebutuhan, karena yang untuk eksekutif dashboard kan menggunakan bisnis intelijen tadi, dan itu merupakan hasil data analitik, jadi tidak boleh data mentah dimasukkan dalam indikator. Indikatornya sendiri itu terdiri dari banyak data, dan masing-masing indikator itu memiliki formulanya tersendiri dari sumber data yang kita jabarkan tadi. Misalkan untuk stok barang itu diambil dari konsumsi rata-rata dikalikan dengan lead time-nya. Nah,
lead time di sini adalah jumlah stok barang minimal dapat ditentukan dari penggunaan rata-rata. Kemudian lead time adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari produksi hingga sampai di gudang. Jadi jika kita menghitung stok minimum beras bulanan di suatu daerah dengan jumlah penduduk 1.000 orang, konsumsi beras di Indonesia per tahun, ini data-data yang dari BPS. Nah, lead time sendiri ini yang tadi waktu yang dibutuhkan mulai dari produksi sampai di gudang. Jadi kalau beras kita ambil contoh di sini, stok barang ya mulai dari produksinya beras itu sendiri sampai di gudangnya, gudang beras atau bulog itu berapa lama. Nah, di sini dicontohkan 130 hari. Nah, konsumsi beras Indonesia itu per kapita sekian, ini data dari BPS. Nah, kita bisa menghitung stok barangnya sendiri, untuk stok barang idealnya. Nah, dari indikator ini, kita tentukan klasifikasi atau ambang batas dari indikator yang kita buat tadi. Nah, jika di sini saya buat 3 indikator stok barang, klasifikasinya 3 dikatakan kurang jika kurang dari 1% stok minimal. Nah, cukup ketika dia letaknya antara 0 sampai 10% dan berlebih jika lebih dari 10%. Nah, ini dari 3 threshold ini kita akan lihat nanti fungsinya. Nah, lanjut ke indikator kedua, biaya. Nah, sama biaya juga dihitung dari mana? Biaya total, saya hitung biaya produksi sama biaya non-produksi. Nah, kita tentukan sama dengan yang di atas. Apa saja klasifikasinya, threshold-nya bagaimana. Nah, untuk menentukan klasifikasi sama threshold sendiri ini, bisa berdasarkan referensi yang ada, atau kita buat sendirilah yang sekiranya masuk akal dan itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Barang pengganti juga sama, stok harga barang pengganti ada 5 indikator. Nah, lanjut ke tahap terakhir yaitu perancangannya sendiri. Karena menggunakan data yang banyak, saya pakainya data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan data. Bisa berasal dari saat ini dan masa lalu yang berasal dari berbagai sistem operasional dan berbagai sumber. Dalam data warehouse, semua data dikumpulkan dalam satu tempat untuk memberikan pandangan yang lebih baik dari proses bisnis dan tentu saja berguna dalam meningkatkan kinerja organisasi. Jadi sebenarnya data warehouse ini gudang data, bukan semuanya yang kita ambil. Jadi dalam data warehouse nanti diambil data-data tertentu yang kita sebut data mart. Jadi begini, gambaran secara umumnya data warehouse. Nah, di sini ada sumber datanya. Sumber datanya itu bisa berasal dari eksternal, dari internal, atau dari produksi jika ada data yang berasal dari organisasi itu sendiri. Terus ada data yang masa lalu. Ini sumber datanya. Nah, terus apa? Gini ya. Oi. Oi, darung ya, Chat. Silang, coba tutup dulu. Hah? Oh, gini. Gini ya. Oke. Lanjut. Jadi dari sumber datanya, kita lakukan data acquisition, terus data staging. Nah, kita masuk melalui proses ETL, menggunakan ETL tools. Kita masukkan ke data warehouse atau kita sebut DBMS lah di sini. Nah, dengan query dari data warehouse tadi, kita mendapatkan data mart. Data mart ini adalah data-data yang digunakan atau spesifikasi data lah. Jadi
data yang tadi banyak, kita spesifikkan menjadi data apa saja. Misalkan data kependudukan, data wilayah, data industri, data perikanan. Nah, ini satu database ini kita sebut sebagai data mart. Nah, ini fungsinya nanti untuk mendukung indikator yang kita buat tadi. Jadi data-data ini menggunakan analytics tool-nya menghasilkan dashboard. Jadi yang dashboard yang kita asalnya dari data mart di sini, bukan langsung ke data warehouse tapi udah kita kelompokkan ke dalam data mart sini. Nah, dari setelah data warehouse kita rancang, nah kita rancang cara mendapatkan datanya bagaimana. Jadi dalam warehousing itu sendiri ada berbagai cara. Di sini ada umumnya sih ada 3, yaitu scraping, datang langsung ke instansi, atau memakai survei lapangan. Di sini kita contohkan data kependudukan. Nah, dari publikasi BPS kita bisa lakukan dengan scraping. Terus untuk data kependudukan yang berasal dari Dukcapil bisa datang langsung. Sensus pertanian jika dipublikasikan kita bisa scraping. Semuanya data nih kita jabarkan di sini semuanya. Biasanya sih cuma 3 aja lah. Datang, scraping, sama survei langsung. Nah, kita sudah dapat cara mendapatkan datanya, jenis datanya apa saja. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting sebenarnya untuk eksekutif dashboard, yaitu karena diperuntukkan bagi para eksekutif, bagaimana si eksekutif itu sendiri tanpa berpikir lama dia bisa mengambil keputusan. Nah, di sini kita manfaatkan data analitik. Jadi dari data mart yang tersedia, kita pakai data analitik untuk menghasilkan misalkan prediksi, menghasilkan warning atau banyak hal, sehingga si eksekutif itu sendiri tanpa proses yang sangat lama dia bisa mengambil keputusan. Nah, di sini untuk data analitik yang sering dipakai yaitu data mining sebenarnya, data mining. Nah, ini prosesnya. Belum kita mendapatkan data analitiknya sendiri. Jadi dari awalnya yang kita kan sebenarnya 3 aja tadi, manual nggak ada nih. Mengambil data bisa dari survei, scraping atau wawancara, kita explore, ini proses data mining sebenarnya. Sampai ujungnya kita mendapatkan data analitik yang tadi bisa klasifikasi, estimasi, prediksi, dan seterusnya. Nah, untuk data analitiknya sendiri di bawah sini yang kita pakai prediksi kah, estimasi kah, klasifikasi kah, atau terserah yang mana. Pokoknya untuk mendukung pengambilan keputusan bagi para eksekutif. Ini prosesnya. Dari get data sampai memanfaatkan data mining untuk menghasilkan klasifikasi, prediksi, cluster, estimasi. Nah, untuk yang tadi indikatornya yang saya jabarkan, kita ambil kebutuhan variabel sama proses data miningnya itu apa aja. Jadi untuk stok barang, variabel yang dibutuhkan itu ya konsumsi rata-rata sama lead time. Biaya, rata-rata biaya produksi kita lihat dari pengertian yang tadi kita jabarkan di sini. Jadi stok barang ini didapatnya dari mana? Misalkan konsumsi rata-rata ya variabelnya konsumsi rata-rata. Lead time ya variabelnya lead time.
Terus untuk biaya produksi, biaya non produksi dan seterusnya. Data mining yang digunakan untuk stok barang kita klasifikasi saja. Nah, untuk ketersediaan barang ini pakainya key nearest neighbors, apalah ini. Karena di sini harga tentang harga, kenaikan dan penurunan harga untuk menjaga inflasi, maka saya ambil di sini untuk data analitiknya kita menggunakan statistical data analitik, terus menggunakan deskriptif dan prediktif. Jadi karena si eksekutif tadi levelnya paling tinggi dan dashboard-nya nanti diharapkan untuk menghasilkan bisnis intelijen, bukan cuma menampilkan data, maka saya di sini gunakan dua ini untuk dashboard-nya, deskriptif dan prediktif. Untuk deskriptifnya menggunakan rata-rata harga, kenaikan harga, dan penurunan harga. Sedangkan untuk prediktifnya berupa tren yang bisa memprediksi harga di hari selanjutnya, bulan selanjutnya, dan musim selanjutnya. Untuk prediktifnya kita menggunakan multiple regression, di mana harga menjadi, inilah rumus statistiknya. Harga, terus nggak tahu lah, pokoknya ini untuk prediksi. Nah, setelah itu kita susun eksekutif dashboard-nya. Konten informasinya apa saja yang akan kita tampilkan. Untuk yang pertama, ya otomatis perubahan harganya sendiri. Perubahan harga, terus prediksi harga, stoknya, biaya, ini indikator-indikatornya kita tampilkan. Terus kita visualisasikan, pilih visualisasi yang paling sesuai. Nanti di slide sebenarnya ada mana yang baik, mana yang enggak. Ini kita ambil contoh saja yang untuk perubahan harga barang. Kita gunakan line chart saja. Karena perubahan itu dari waktu ke waktu lebih mudah untuk dilihat menggunakan line chart. Nah, terus salah satu karakteristik Business Intelligence Dashboard untuk eksekutif ini sendiri yaitu alert atau warning. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan perubahan warna atau suara, tapi untuk dashboard sendiri karena dilihat lebih baik menggunakan perubahan warna. Nah, untuk yang tadi menampilkan perubahan dengan alert berupa perbedaan warna. Merah jika naik, putih jika harga tetap, hijau jika harga turun. Kita lihat lanjut lagi. Nah, visualisasinya sendiri seperti ini. Jadi, setelah kita susun informasi yang ditampilkan, jenis visualisasi yang kita pilih, nah ini eksekusinya, kita suruh programmer untuk buat. Seperti ini. Jadi, kita ambil contoh salah satu kebutuhan pokok yaitu beras. Kita lihat di sini harga beras. Jadi trennya seperti ini. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sebenarnya Senin sampai Rabu saja ini. Nah, untuk yang sampai Kamisnya ini kan prediksi. Jadi hari ini harganya berapa? Harga berasnya ini harga kebutuhan pokoknya. Nah, di sini alertnya untuk stok barangnya kurang, misalkan tinggi, langka, kurang, tidak tersedia, seperti ini. Ini salah satu contoh eksekutif dashboard untuk beras. Nah, bagaimana cara melihat dan cara pengambilan keputusan? Sebenarnya yang lebih penting di sini dari dashboard yang kita buat tadi untuk para eksekutif, apa saja sih yang bisa diambil, keputusan apa saja sih yang bisa diberikan dari dashboard yang kita buat ini.
Nah, ini saran pengambilan keputusan. Jadi dari dashboard yang ini misalkan untuk jika stok barang di suatu daerah tidak tersedia dan harganya naik, ya kita lihat di daerah lain mana yang stok barangnya warnanya misalkan hijau atau berlebih, kita distribusikan saja. Jadi di sini meningkatkan efisiensi jalur distribusi barang, kebutuhan pokok, terus mengembangkan sistem logistik. Nah, pokoknya gitulah. Selalu memperhatikan prediksi dan yang paling penting jika menunjukkan kenaikan harga, segera lakukan kebijakan. Oke, penutup. Selesai. Untuk yang contohnya, lanjut Pak Eko. Untuk yang ini mana sih? Yang ini kriteria dashboard yang baik, baca sendirilah. Oke, Pak Eko, ada yang ditanyakan? Oke, makasih Chan. Cepat Oke, ini. kita tanya dulu ya, tanya dulu. Iki istilahnya tadi itu tulisannya orang apa tulisanmu Chan? Tulisanku. Tulisan. Nah, itu maksudnya tugas, tulisan tugas atau proposal atau apa? Tugas lah. Oh, tugas. proposal seperti ini diguyu. Makanya kok koyong ini. Oh iya ya, tugas. Oke. Tugas pribadi apa kelompok? Pribadi. Pribadi. Oke. Maksudnya wis berlalu apa Cik dalam pengumpulan? Wis berlalu. Wis berlalu. Oke. Siap. Berarti gak apa-apa golek iki. Lah apa? Tapi ono tesis yang koyo ngene, Dit. Oh. Maksudnya ngene lho, Kak. Witku kan ngene, iki kok misalkan tak share nih ilmune, ngono kan. Oh. Kok enek hak cipta atau misalkan kadung wis mbok butuhno ta akhirnya terus gak sah lagi kan, ngono lho. Nek rekoni wis berlalu. Apa meneh tugas kan bukan. Ya. Aman lah. Aman. Oke. Jan, itu share screen-mu tolong dimatikan, Jan. Dan kita wajah kita berdua. Oh, siap. Saya ini mau tak tulis sidik-sidik. Kayak mau kan ning sakjane iki mau berarti tugasnya ini memang cuma sampai iki. Coba bikin rancangan buat dashboard gitu ya. Kasusnya silakan bikin sendiri gitu. Oh. Ya, silakan pilih. Oh, oke. Berarti kemarin kan mbok tawarkan beberapa judul tuh, apa yang harus dibahas hari ini. Itu berarti setiap yang mbok tawarkan itu enek-enekane kabeh. Ada. Enak lah. Oh, siap. Oke, berarti kapan-kapan iso di iki. Kowe mau berarti kan berarti aku gak sido tekon sing iki lah. Sing terlalu konten di apa? Di masalah hargane lah, ngono tak. Ya, gak usah. Yang penting cara menentukan dashboard-nya. Menurutmu, berarti kalau bikin eksekutif dashboard, itu bisa nggak kalau misalkan kita tahu sendiri di BPS gimana ya, kalau pimpinan sudah coba bikin ini gitu, bisa nggak eksekutif dashboard ini ada dari yang sebelumnya belum ada dan hanya misalkan 1 atau 2 orang yang suruh mikir, pokoknya ada, kamu yang bikin nanti isinya apa, terus datanya apa, indikatornya apa, mungkin nggak sih? Atau sebetulnya informasi untuk eksekutif itu ada dulu, terus di sisi IT-nya kita bantu menampilkannya jadi lebih bagus.
Oh, nah itu apa ya? Yang kemarin jadi masalah hampir semua kementerian itu, mereka tuh belum menentukan indikator apa saja untuk sebuah kinerja misalnya, kinerja pegawai. Mereka itu belum menentukan sebenarnya indikator untuk pegawai ini apa sih? Nah, itu belum ada. Jadi untuk eksekutif dashboardnya sendiri ya yang ngawang-ngawang. Harusnya sih si si pimpinan atau si BPS itu udah punya indikatornya lah, minimal lah indikator pengukurannya apa. Nah, baru bisa kita tampilkan. Nah, kalau kasusnya di BPS ya wes lah. Jadi si eksekutifnya yang berkuasa. Iya, Sampean iya. mau apa? Pokoknya Ini tak terserah tampil. terserah programmer ya. Programmer tuh dari analisis Iya. sampai sampai Nah, finish bisa dipakai, dia yang mikirin semuanya ya. nah Berarti itu sebetulnya yang dari jadi dari masalah. sisi ilmiah itu kayak gitu tuh nggak bener kan ya Chan ya? Misalkan Nggak benar. programmer harus Harusnya mikirin semuanya gitu. itu bukan programmer. Bukan Kalau programmer programmer ya. itu kan masuknya di operasional sebenarnya. Iya, Dia iya, iya. cuma bikin apa gitu. Bikinnya kayak apa itu analis. Berarti konsepnya tuh sistem, misalnya alur kerjanya ada dulu, baru Nah, dibikinin alat buat mempermudah. Bukan sebaliknya ya. nah, Karena saya mau punya bukan alat, saya mau sebaliknya. bikinin lah alurnya Nah, gitu. Salah ya, oke. terbalik ya. Konsep Berbalik kita itu ya. terbalik. Eh, by the way dulu kuliah data warehouse Pak Romzi kan, aku ini lulusnya itu karena belas kasihan beliau. Terima kasih Pak Romzi. Jadi Untuk masih ingat berdata banget, masih aku ingat sekali. waktu itu Widan, Celengku soal ujian akhir itu 5 soal kalau atau enggak 6 soal data Nggak warehouse mau ya. jawab. Itu nggak ada yang ngerti 6-6-nya. Jadi baru pertama kali itu ujian tuh yang duh, ini 2 jam mau ngapain ya. Kan tahu sendiri kalau IT kan nggak bisa dikarang ya, nggak bisa dikarang. Mau ngarang ya nggak bisa, pokoknya karena itu istilah ya. Terus akhirnya mau nggak mau ditulis kan, harus ada tulisan, maksudnya kalau nggak lulus kan ya waktu itu tingkat 4 kan ya, masa mau ngulang tingkat 4. Akhirnya tak karang lah Cam, ngarang, ternyata jawaban sing tak karang buat nomor 3 itu harusnya dijawab di nomor 2. Yang di nomor 2 itu di nomor 3. Jadi lulusnya itu karena dikasih kemurahannya Pak Romzi. Nah, tak pikir iku biyenku data warehouse itu sesuatu yang rumit. Lek ndelok penjelasanmu berarti sebetulnya data warehouse DBMS itu sendiri tuh juga termasuk data warehouse. Bukan. Jadi Bukan, beda. beda antara data warehouse sama DBMS itu kan apa ya? Database masuk DBMS, data warehouse itu DBMS juga. Apa ya? Database manajemen sistem pendatabasean. Jadi data warehouse sama database itu sistemnya hampir sama tapi beda caranya. Untuk database sendiri misalkan kita cara penyimpanannya pakai SQL gitu. Nah, terus untuk data warehouse sendiri terserah pakai apa aja toolsnya. Tapi namanya itu tetap data DBMS, database manajemen sistemnya. Apa Sistemnya gini, sebenarnya yang kita kalau tekankan sistemnya. kalau data warehouse itu berarti database yang lebih berantakan, lebih tidak teratur. Nah, kalau yang database itu kan karena namanya database, dia itu sebenarnya struktur data-data yang terstruktur. Kalau yang DBMS terserah untuk data warehouse terserah mau dia unstruktur, dia terstruktur boleh masuk di situ. Makanya yang tadi sebelum masuk ke DBMS kita scraping dulu pakai ETL atau apalah Nah, dia bisa ETL ke tuh situ. aku baru dengar kan. Apa itu ETL? Ekstrak, transfer sama load. Oh, oke. Itu berbagai macam cara ya. Scraping itu terserah caranya ya. Apa terserah. dari berita, dari pakai robot, pakai terserah ya. Bukan itunya. Bukan itu ya. ETL itu kalau yang prosesnya disebutnya ETL, tapi kalau yang toolsnya ya terserah juga toolsnya. Tapi kalau yang ETL itu misalkan
kita punya data kepegawaian, pakainya misalkan Fox Pro, terus data apa lagi ya, Susenas misalkan, pakainya selain Fox Pro. Nah, bagaimana kalau ETL sendiri itu bagaimana si pengambilan data, mulai dari pengambilan data mentah dimasukkan ke DBMS-nya sendiri. Jadi prosesnya itu disebut ETL. Siap. Oke, mau ditransfer kayak mau di apain, pokoknya di ETL sih lah. Dikasih mata kuliah data warehouse lagi nggak, kan? Enggak lah. Kalau ada mau bikin sesi lagi. Data warehouse. Oke. Ada data warehouse sih, tapi data warehouse-nya lebih ke aplikasinya, bukan ke apa sih? Ke apa sebutannya itu? Teorinya, tapi lebih ke pengaplikasian. Maka kuliah ini sebenarnya namanya data warehouse dan business intelligence. Udah sepaket. Jadi business intelligence itu sendiri bisa memanfaatkan data warehouse atau database, terserah lah pokoknya. Kita ambil yang di sini yang paling sering data warehouse. Oke lah. Terus kalau berarti kan yang membedakan yang eksekutif dashboard dan dashboard yang lain kan karena indikator tadi berarti kan? Iya, karena kalau yang dashboard kan, ya dashboard sebenarnya banyak, pokoknya jam itu kan dashboard. Di mobil itu kecepatan itu dashboard, tapi apakah itu eksekutif dashboard atau dashboard biasa. Yang kita karena yang membedakan peruntukannya sama yang ditampilkan. Kalau yang dashboard yang ditampilkan cuma data, ya bukan lah, berarti bukan eksekutif. Tapi kalau eksekutif udah namanya eksekutif dashboard, asalnya dari indikator, dan indikator itu berasal dari data. Terus dia yang paling utama bisa memberikan warning sama itu, apalagi prediksi atau analitik lah. Oke. Azan ya? Azan. Oh ya wes lah ngono. Urung 15 menit mana. Oke lah Azan. Makasih ya Azan ya. Yo. Ini bisa apa nih jadi file? File boleh. Tapi aku gak ngerti kapan mau jadi. Makanya aku seneng tatap mukanya ini soalnya pasti dijelasin. Nek mau dhewe aku rada. Iya. Wis aman wis lah tatap muka. Loh saiki kan zamane audio video. Tambah ono harga kau nak. Lah, asine mau tak tambahno salam. Cuma ternyata nek gak one on one waktunya limit. Tapi lek ndelok saiki ki mau berapa menit Jan? Mungkin nggak sampai 40 ya. Mungkin cukup. Yo lek dicepatnya iso lah. Ngomong to lek 40 menit anu tambahin meneh. Kapan-kapan tak gawokno salam. Iya, gampang lah. Iya. Oke Jan, matur nuwun ya Jan ya. Kapan? Ya. Anu apa? Kapan bukae kereta? Bojomu sing di kereta kan? Iya, tapi guru ngerti. Lah itu tak tutup sik ya, tak kok obrolan keretane kok masuk iki ngene. Tak stop sik recording-e. Oh, iki mbok rekam. So Jan, tak pateni sik.